Tuhan? Kurang kedengaran suaranya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Good morning everyone. How are you today? Oke, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saudara bisa keluar dari tempat duduk saudara. Saudara bisa memberikan salam kepada 2 atau 3 orang. Katakan sesuatu yang baik, katakan sesuatu yang membangun. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara bisa memberikan dorongan, memberikan kata-kata semangat. Ya. Amin. Firman Tuhan berkata di Mazmur 150 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pastikan orang di samping kanan kiri saudara bernafas. Pastikan dia masih bernafas. Ya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap saudara yang hadir di tempat ini, saudara sedang bernafas, saudara hidup. Amin. Karena Kristus Yesus memberikan kita hidup. Mari kita berikan sorak-sorakan dan kemuliaan bagi Allah kita. We thank you Lord Jesus, we thank you God. We give you all the praises. We give you all the honor for your name, Lord God. Yes, yes. Kami tinggikan nama Engkau Tuhan pagi hari ini. Bahwa tidak ada satupun yang bisa menahan kami untuk memuji Engkau. Karena Engkau terlalu besar, Engkau terlalu agung, Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan biar pagi hari ini ketika kami memuji Engkau, Engkau datang melawat kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau membangkitkan iman dalam diri kami, Engkau memenuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan pagi hari ini katakan
you're faithful, because you're true, because there's nobody greater. Come on, hey! Because you're faithful, because you're faithful. Hey, hey! You rose and you defeated. Come on, say! Because you're faithful. Come on! Come on, one more time, come on! Come on, say, pray! Pray! Because you're sovereign, because you're faithful, because you rose and you defeated. Hey! Because you're faithful. Hey! Because there's nobody greater than you. Praise! Go on, clap your hands. Sing, praise, praise. One, two, three, praise. Praise the Lord. Sing, praise. Sing, I want to be quiet. I want to be quiet. Hey! Come on. Sing, I want to be quiet. My God is alive. Hey! I want to be quiet. I want to be quiet. Yes. I'm good. Come on, say, praise the Lord. Praise the Lord. Come on, sing, praise. Oh, Lord. Hey, come on. Woo! Hey. Come on. Yes, come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, come on, that has breath praise the Lord. Praise the Lord. What? Let everything that has breath praise the Lord. Sing, praise the Lord. Woo! Yes! Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your joy, for your presence this morning. I want to be quiet, my God. Say, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? yes, I want to be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Say, I want to be quiet. I won't be quiet, Yes. my God is alive. How could I keep Come on. it inside? Sing it out, say, I want to be quiet. I won't be Quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Say, I want to be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, sing. Naikkan pujianmu, sembahmu. Praise the Lord, oh my Bahwa Dia Tuhan, Dia Allah yang memberikan kita kekuatan untuk memuji, membesarkan namanya. oh my soul. Bahwa pujian itu seperti senjata yang akan membungkam setiap tipuan muslihat si jahat. Hey, the Lord, oh my soul, I won't be quiet. God is alive. Yes, How could I keep it inside? oh, we won't be quiet, I Lord. won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Tuhan, biar pagi hari ini ada kuasa
dalam pujian yang kau berikan dalam mulut kami. Kalau itu hilang, Tuhan, kami berdoa sebagai jemaat Engkau, sebagai gereja Engkau, Engkau menaruh setiap perkataan-perkataan firman-Mu dalam mulut kami, sehingga kami memuji Engkau Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi kami sungguh menyadari bahwa Roh Kudus yang menolong kami, menguatkan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari angkat tangan kita dan naikkan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Apapun keadaan saudara, mungkin sepanjang minggu ini kau mengalami tantangan, bahkan mungkin kegagalan, duka, sakit. Tapi mari pagi hari ini angkat tangan kita dan katakan, Tuhan, aku mau memuji Engkau. Tuhan, aku mau menyembah Engkau, karena aku tahu kasih-Mu yang besar bekerja dalam hidupku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Mari katakan sekali lagi, katakan terbesar kasih-Nya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan. Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Thank you Jesus. Ku pegang salibnya, yes, padanya
kasih. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu bagi kami. Benar, bahwa bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena nama baik kami, bukan karena kekuatan kami diselamatkan, tetapi hanya oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak untuk diselamatkan, tetapi karena kasih-Mu yang terlalu besar itu menyelamatkan kami, menebus kami, mengampuni kami. Kau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, bahkan Kau memberikan hidup yang kekal bagi kami. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darah-Nya Kau yang menyempurnakan, pekerjaan kami Tuhan. Oh, aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terbesar kasih-Nya. Katakan, Dia berikan bahwa kita tidak perlu takut waktu kita menyembah Dia, karena Dia memanggil engkau sebagai anak-anak-Nya. Beroleh hidup kekal. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh asal kau percaya. Katakan sekali lagi, barang siapa percaya binasa, beroleh hidup kekal. Mari berikan kemuliaan Allah kita, bagi Allah kita. Thank you Jesus. Come on, mari angkat tangan kita dan bernyanyilah, bermazmur. Oh, thank you Lord. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. We give you all the glory. We give you all the honor. Thank you Lord. Thank you Jesus. Worship you.
is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000. Come on, one more time. With 1,000. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Give God glory. Thank you, Jesus. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Hanya Kau Tuhan yang layak. Kau layak terima sembah. Kau layak terima glory. Kau layak terima pujian kami dan hormat kami. Hanya bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan atas salib-Mu, atas darah-Mu yang dicurahkan untuk menebus setiap dosa kami. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Di Mazmur 10 ayat 5 firman Tuhan berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Engkau yang tetap untuk selama-lamanya. Dan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya Kau tetap baik. Terima kasih, bersyukur kami kepada Engkau. Kau yang layak terima segala pujian, hormat, pengagungan, kejayaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa buat anak-anak kita yang akan kita utus untuk pergi belajar pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memberkati setiap anak-anak kami Tuhan. Mereka yang akan belajar hari ini, mulai dari kelas toddler, junior, bahkan sampai preteens. Kami memberkati setiap mereka Tuhan. Kami katakan biar roh Engkau besar di dalam kehidupan mereka, besar di dalam hati mereka, menguasai hati dan pikiran mereka. Ada hati yang penuh dengan sukacita, ada hati yang penuh dengan kegairahan, ada hati yang penuh dengan ketaatan dan penuh perhatian Tuhan atas setiap perkataan firman Engkau. Berkati setiap anak-anak kami ini Tuhan. Kami mengutus mereka untuk belajar Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Kids silakan. You may go downstairs. Selamat belajar. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Saudara bukan orang asing, dan kita adalah satu keluarga Allah di dalam kerajaan Allah, Gereja Every Nation Manado. Tak henti-hentinya dari tempat ini kami akan terus mengatakan untuk apa kita ada. This is our mission statement. Untuk apa kita ada, untuk apa Gereja Every Nation yang ada di seluruh dunia ini ada. Bahwa kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gerejanya. Dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan oleh karena itu juga kita memiliki core value, kita memiliki nilai-nilai seperti pilar yang menopang bangunan-bangunan. Kita memiliki nilai lordship, ketuhanan Yesus Kristus, evangelism, penginjilan, discipleship, pemuritan dan pengembangan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah family. Kita adalah satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Kita menghargai setiap hubungan, bukan hanya jangka pendek tetapi juga hubungan jangka panjang. Amen. Kita akan memberikan persembahan di dalam rumah Tuhan, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan satu ayat. Di dalam Yunus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, doa ini adalah doa yang Yunus panjatkan sewaktu dia ada di perut ikan, di dasar laut yang paling dalam. Dan dia menaikkan doa ini kepadanya, kepada Tuhan. Dan dikatakan di situ bahwa dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Dari dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus, dari 3 hari di mana dia ada di perut ikan. Tapi ini yang menjadi satu deklarasi iman bahwa dia dengan ucapan syukur dia akan persembahkan korban bagi Tuhan. Dan sama juga
juga Bapak Ibu, sewaktu kita memberi dalam rumah Tuhan pagi hari ini, biar hanya satu yang kita ucapkan, yaitu syukur. Bahwa ini adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan, bukan pengeluhan, bukan grumbling, bukan penyesalan, tetapi benar-benar ini hanya satu ucapan syukur kita, hanya bahwa benar-benar kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ups and down selama 1 minggu ini. Tapi biar pagi hari ini sewaktu kita bawa persembahan kita sama seperti Yunus katakan bahwa aku mau mempersembahkan persembahan korbanku dengan penuh dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, bahkan kesempatan kami bisa memberi lagi di dalam rumah Engkau. Biar apapun bentuk persembahan kami, berapapun nilainya, Tuhan kami hanya mau mempersembahkan sebagai korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau membawanya dengan hati yang bersungut-sungut, dengan penyesalan, tapi benar-benar itu lahir dari hati kami bahwa kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau yang pemilik hidup kami, daripada Engkau lah seluruh harta yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dan kuduskan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop yang sudah dibagikan atau melalui bank transfer, melalui rekening yang tertera di layar. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama bahwa sebagai keluarga besar Every Nation, kami turut kehilangan dan berduka cita atas berpulangnya almarhumah Ibu Rosalin Jane Pangemanan, yang biasa juga kita panggil Ibu Neni. Beliau adalah istri tercinta dari Pastor Dani Sumampo, itu gembala senior Every Nation Palu. Dan Pastor Dani dan beserta almarhum Ibu Neni adalah juga bagian dari Every Nation Manado. Mereka diutus Every Nation Manado untuk merintis di Palu, Every Nation Palu. Dan mari terus kita sebagai satu keluarga, mari kita dukung keluarga besar Pastor Dani Sumampo beserta anak-anak, dan begitu juga mari kita mendukung dalam doa buat Pastor Leopold, Ibu Lenda, dan Pastor Rivo yang sedang dalam perjalanan ke Palu untuk menghadiri pemakaman pada besok hari Senin 18 September 2023. Mari kita dukung terus mereka, bahkan juga dalam untuk perjalanan kembali mereka ke Manado biar bisa tiba dengan selamat. Selanjutnya bahwa kami mengajak setiap jemaat yang belum tergabung dalam live group, mari kami dorong untuk tergabung bersama live group yang ada live group keluarga, ada single profesional, ada ENC, bahkan ada teens. Dan kami juga mengajak seluruh pelajar maupun mahasiswa dalam Every Nation Campus Gathering yang akan diadakan Sabtu 23 September 2023 jam 4:30 di sini, di tempat ini. Oke, jadi Bapak Ibu yang memiliki anak pelajar ataupun yang sudah tergabung dalam ENC, mari ajak dalam ENC Every Nation Campus Gathering hari Sabtu 23 September jam 4:30 di tempat ini. Dan selanjutnya Victory Weekend Minute. Kemarin kita sudah menyelesaikan Victory Weekend hari kedua untuk wilayah Manado, dan pada tanggal 23 sampai 24 September nanti kita akan mengadakan Victory Weekend untuk daerah Minute. Mari terus kita dukung dalam doa untuk setiap mereka yang akan terlibat sebagai peserta maupun sebagai pengajar di Victory Weekend untuk wilayah Minute Sabtu dan Minggu 23 dan 24 September yang akan diadakan di Minute. Oke, saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini? Mari kita sambut Bapak Niklas Kaunang, kami persilakan. Oke, good. Ini belum saya matikan. Sudah, good. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali lagi saya bisa berdiri di sini. Once again, it's a privilege, sebuah kehormatan, sebuah keistimewaan bisa berdiri di sini. Nggak boleh berdiri di sini, harus di sini. Oke, sebuah kehormatan, sebuah keistimewaan bisa berdiri di sini. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Sekali lagi yang tadi disampaikan oleh Miss Laura, bahwa saat ini Pastor Leopold
bersama Ibu Lenda dan Pastor Rivo sedang dalam perjalanan. Mereka berangkat tadi pagi, mereka pergi ke Palu, menuju Palu dengan menggunakan kendaraan roda 4 melalui jalur darat. Mereka akan tiba nanti di Palu. Kita berdoa mereka dalam penyertaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, supaya mereka bisa tiba di Palu dengan selamat dan mereka akan mendukung Pastor Dani bersama dengan keluarga yang saat ini sedang mengalami duka atas kepergian dari Ibu Neni. Dan kita juga sebagai jemaat, sebagai bagian dari keluarga Every Nation, bahwa sama tadi Miss Laura bilang bahwa Every Nation Palu itu buah dari Every Nation Manado, bahwa Every Nation Palu adalah rintisan dari Every Nation Manado. Jadi mereka adalah bagian dari, bilang kita hubungan kita dengan hubungan Manado dengan Palu itu begitu dekat. Ya. Dan Palu merupakan hasil dari pemberitaan Injil dari Manado. Ya. Dan Bapak Ibu, kita lanjutkan seri khotbah kita. Kita lanjutkan seri khotbah kita pada minggu ini. Ini adalah bagian yang terakhir dari seri khotbah Timeless. Seri khotbah Timeless atau tak lekang oleh waktu. Sedap judulnya. Oke, tak lekang oleh waktu. Apa yang tidak lekang oleh waktu? Apa yang tidak lekang oleh waktu? Kalau kita bilang bahwa semua yang ada di dunia ini pada akhirnya akan binasa, pada akhirnya akan habis, ya kan? Tapi hari ini sepanjang 3 minggu terakhir kita belajar ada sesuatu yang tak akan lekang oleh waktu. Yaitu apa? Kita belajar bersama-sama yang akan tak lekang oleh waktu, yaitu Injil. Katakan Injil. Injil tidak akan lekang oleh waktu. Oke? Bahwa saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan perubahan. Kan? Ada orang yang bilang bahwa hanya satu hal yang pasti di dunia ini, yaitu perubahan. Perubahan itu pasti. Dan dunia mengalami yang namanya perubahan. Okay? Dunia mengalami yang namanya perubahan, itulah kenyataannya yang terjadi. Bahwa kita sebagai manusia berubah, secara fisik kita berubah, bertambah tua, ada yang mulai memutih rambutnya, ya kan? Fisiknya berubah, ada yang dulunya six pack akhirnya menjadi one pack, ya, oke, berubah. Secara fisik manusia berubah. Alam kita juga tidak bisa prediksi, tidak bisa memastikan akan, kita nggak tahu 1 jam kemudian cuacanya akan seperti apa, ya kan? Tiba-tiba saat ini panas, tiba-tiba bisa hujan, bisa berubah. Kondisi dunia ini bisa berubah, tiba-tiba bisa terjadi perang. Manusia bisa berubah gaya hidupnya, bisa berubah cara berpakaiannya dia. Bahkan manusia bisa berubah sikap, ya kan? Nah, oleh karena perubahan yang terjadi, apa akibat dari perubahan? Apa akibat dari perubahan itu? Oleh karena perubahan yang terjadi, akhirnya yang terjadi adalah munculnya ketidakpastian. Karena selalu berubah, akhirnya muncul ketidakpastian, ya kan? Nah, apa akibat dari ketidakpastian? Apa akibat dari ketidakpastian yang diakibatkan oleh perubahan? Ketidakpastian akhirnya akan menimbulkan kebingungan. Orang-orang akan bingung. Loh, ini tidak pasti ini. Akhirnya mungkin orang-orang akan menjadi khawatir. Bagaimana menghadapi situasi, kondisi yang tidak pasti. Akhirnya orang-orang akan mengalami kebingungan dan mungkin orang-orang akan mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah yang bisa memastikan, adakah yang bisa menjamin apa yang akan terjadi dalam 1 jam ke depan, apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi besok, tahun depan? Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya kan? Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana respon manusia menghadapi yang namanya ketidakpastian? Atau lebih tepatnya, bagaimana seharusnya respon orang Kristen menghadapi yang namanya ketidakpastian? Nah, menghadapi yang namanya ketidakpastian, kita membutuhkan suatu jaminan yang pasti. Oke? Menghadapi suatu ketidakpastian, kita membutuhkan suatu jaminan yang pasti.
Suatu jaminan yang pasti yang tentu tidak dapat berubah, yang tidak akan berubah. Yang kekuatannya jauh lebih besar daripada sesuatu yang tidak pasti ini. Oke? Untuk menghadapi sesuatu yang tidak pasti, kita membutuhkan suatu kekuatan yang lebih besar, yang jauh lebih pasti. Oke? Dan kabar buruknya adalah bahwa ketidakpastian itu merupakan kabar buruk bagi manusia. Ketidakpastian membuat manusia itu menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi takut akan hidupnya. Itulah yang terjadi. Itulah kabar buruknya. Ketidakpastian membuat manusia itu menjadi khawatir. Lalu, jika ada satu kepastian, tadi yang tidak pasti ya, jika ada satu kepastian yang dialami manusia, cuma satu sebenarnya. Satu kepastian yang pasti akan dihadapi manusia itu apa? Kebinasaan. Yaitu kematian. Kenapa? Jadi bukan hanya sekedar kematian fisik ya. Bukan hanya sekedar kematian fisik yang pasti akan dihadapi manusia. Tetapi kematian kekal. Karena pada dasarnya manusia itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kepastiannya. Kepastiannya adalah bahwa manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tentu pasti akan berakhir pada kebinasaan. Oke? Itulah yang pasti. Lalu kalau begitu, kalau pastinya manusia akan binasa, jadi manusia sebenarnya membutuhkan kabar baik. Manusia butuh kabar baik. Kabar baik yang bukan hanya memenuhi kebutuhan manusia di dunia ini, tetapi juga dapat menjamin kehidupan manusia itu pada kekekalan. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan saat ini, tapi kabar baik yang bisa menjamin kehidupan kekal dari manusia. Lalu, apa yang dibutuhkan manusia untuk menghadapi ketidakpastian? Jawabannya cuma satu, Injil. Manusia membutuhkan kabar baik, membutuhkan kabar berita Injil. Apa itu Injil? Kita belajar 2 minggu lalu. Kita Every Nation punya pengertian bahwa Pastor Rice Brooks memberikan definisi yang sederhana dan lengkap tentang Injil. Bahwa apa itu Injil? Injil adalah kabar baik bahwa Allah telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dia menjalani kehidupan seperti yang kita jalani dan mengalami kematian yang seharusnya kita alami menggantikan kita. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian, membuktikan dia adalah anak Allah dan dia menganugerahkan kepada kita karunia keselamatan dan pengampunan dosa. Buat kita yang mau bertobat dan mempercayai dia. Itu sederhananya pengertian Injil. Nah, melalui seri khotbah ini, melalui seri khotbah Timeless, kita akan belajar bahwa Injil adalah sesuatu yang mutlak, tidak lekang oleh waktu, sesuatu yang tetap, sesuatu yang pasti, tidak akan dapat dipengaruhi oleh apapun, oleh kondisi apapun. Dan lewat Injil kita akan mengerti apa itu keselamatan. Oke? Nah, minggu pertama, bagian yang pertama dari seri Timeless ini, Pastor Ivo, kita sama-sama belajar lewat Pastor Ivo bahwa berita Injil yaitu keselamatan telah dikerjakan oleh Allah, bukan oleh pekerjaan kita. Oke? Bahwa keselamatan bukan oleh pekerjaan kita, tetapi itu adalah hasil dari pekerjaan Allah. Oke? The story is not ours, but the story is His story. Oke? The story is His, not ours. Ceritanya adalah tentang dia, bukan tentang kita. Bahwa keselamatan yang terjadi di masa lalu adalah cerita tentang Allah yang mengerjakannya untuk kita. His story. Sejarah di masa lalu itu sejarah tentang Kristus, tentang karya Allah. Bahwa His story define our story. Bahwa cerita tentang Tuhan, cerita Kristus itu menentukan cerita kita. Oke? Dan cerita kita dimulai dari cerita keselamatan yang telah Allah kerjakan. Jadi titik mulai cerita kita, titik awal dari cerita hidup kita dimulai dari karya keselamatan Tuhan. Oke? Nah, minggu lalu Pastor Opol bersama-sama kita belajar dengan Pastor Opol bahwa
oleh berita Injil, berita Injil mengatakan bahwa kita ini diperdamaikan dengan Allah. Berita Injil mengatakan bahwa kita ini diperdamaikan dengan Allah, bahwa status kita saat ini bukan lagi musuh Allah, bukan lagi seteru Allah, tetapi saat ini kita telah diperdamaikan dengan Allah. Bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah sahabat Allah, bahkan kita adalah rekan sekerja Allah. Itulah konsekuensi dari akibat dari kita telah diperdamaikan dengan Allah. Bahwa tanpa perdamaian dengan Allah, tanpa kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita kehilangan makna dan tujuan hidup kita. Bahwa jika kita tidak diperdamaikan dengan Allah, artinya jika kita masih tetap musuh Allah, maka kita akan kehilangan makna hidup kita akan kehilangan tujuan hidup kita. Maka apa yang akan kita kerjakan, apa yang menjadi rencana kita itu menjadi sia-sia. Karena akan menjadi tidak berarti jika kita masih tetap menjadi musuh Allah. Karena dosa itu. Oke, dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Jadi minggu pertama bicara tentang Injil di masa lalu. 2 minggu lalu Pastor Rivo bicara tentang Injil di masa lalu. Dan minggu lalu Pastor Rob bicara tentang Injil di masa sekarang. Dan hari ini kita akan bicara tentang Injil di masa depan. Oke? Injil di masa depan. Apa itu Injil di masa depan? Oke? Karena pertanyaannya apakah Injil masih akan tetap sama di masa depan? Apakah Injil saat ini masih akan tetap sama di masa depan? Apakah Injil di masa lalu, di masa sekarang masih akan tetap sama di masa depan? Apakah Injil ini akan berubah 5, 10, 20, 50, 100 tahun ke depan? Apakah Injil itu masih akan tetap sama? Jawabannya adalah tidak. Pertanyaannya apakah Injil masih akan tetap relevan di masa datang? Jawabannya ya, masih akan tetap relevan. Karena dari dulu sampai dengan saat ini, Injil itu tidak berubah. Oke? Ribuan tahun, Injil itu tidak berubah. Bahwa Injil itu telah teruji. Jadi Injil telah teruji. Tidak berubah. Jadi kebenarnya ini, terusnya ini. Waktu dulu, sekarang maupun yang akan datang. Bicara tentang dulu, sekarang dan yang akan datang, bicara tentang waktu. Dan waktu itu tidak dapat menyingkirkan Injil. Dengar baik. Waktu tidak dapat menyingkirkan Injil. Bahwa zaman tidak dapat menghilangkan Injil. Oke, zaman tidak dapat menghilangkan Injil. Tetapi justru zaman itu ada, waktu itu ada, peradaban itu ada, itu karena Injil. Injil membentuk peradaban kita. Membentuk peradaban masa lalu, peradaban masa sekarang, dan peradaban masa depan. Saudara tahu bahwa penanggalan kita, penanggalan Masehi yang kita gunakan saat ini dimulai karena Injil. Dihitung dari tahunnya Yesus karena Injil. Jadi hari ini kita bisa memiliki keyakinan yang kokoh bahwa di masa depan Injil itu tidak akan berubah. Oke? Dia sudah terbukti dari dulu, sekarang, dan pasti tidak akan berubah di masa depan. Dan tidak akan kehilangan kuasanya. Kuasanya itu masih tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai akan di masa depan. Oke? Nah, sama-sama saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan di Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. 2 ayat saja. Ya? Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, katakan amin. Amin. Oke. Ayatnya sudah saya tampilkan di layar dan mari kita membacanya bersama-sama ya. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Mulai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami membaca firman-Mu dan kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah kami, untuk hadir di dalam ruangan ini, dalam hidup kami, berbicara pada hidup kami Tuhan. Dan
Biar kami diberikan pengertian, berikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Biar kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Timeless, tak lekang oleh waktu. Saudara, masa kecil saya hidup dari, saya melewati masa kecil saya dari tahun 80 sampai 90-an. Okay. 80 sampai 90. So, saya umur 41 tahun, di tahun 80-an sampai 90-an, ya di bawah under 12 lah, di bawah 12 tahun saya hidup dengan film Satria Baja Hitam. Okay. Ada yang tahu Satria Baja Hitam? With my age, Kamen Rider. Oke, Kamen Rider. Jadi senjata pamungkasnya Kamen Rider itu apa? Yang with my age, yang saudara yang di usia saya. Ada apa? Pedang matahari. Yang keluar dari sini, dari sabuknya dia. Ada pedang matahari. Nah, saudara, itu kalau yang zamannya saya. Mungkin kalau yang zaman sekarang itu, kalau Thor punya apa? Dia punya palu, Mjolnir. Kalau Captain America punya apa? Ya perisai. Oke. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Apa senjata pamungkasnya orang Kristen? Satria Baja Hitam punya apa? Pedang matahari. Kalau Thor punya Mjolnir, palunya. Terus Captain America punya perisai. Bagaimana dengan orang Kristen? Apa senjatamu? Oke? Nah, senjata pamungkas orang Kristen itu Injil. Injil itu berfungsi sebagai senjata dan sebagai perisai. Salah satu perlengkapan senjata apa? Topeng keselamatan, ya helm keselamatan, dia akan melindungi kita. Injil itu dipakai untuk to attack and to defend. Injil itu bisa gunakan untuk menyerang, bisa dipakai untuk bertahan. Menyerang apa? Menyerang siasat si jahat. Itu harusnya menjadi suatu kebanggaan dari orang Kristen. Injil harusnya menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Menjadi kebanggaan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Itu harusnya menjadi keyakinan, kepercayaan diri dari orang Kristen. Nah, saudara, kita membaca kitab Roma tadi. Kitab Roma ini dianggap sebagai kitab yang paling lengkap merangkum pesan Injil di dalam Perjanjian Baru selain kitab Efesus. Ya. Nah, Martin Luther bahkan mengatakan bahwa kitab ini adalah buku panutan, chief book, bahwa buku panutan dari Perjanjian Baru. Jadi karena kajian teologisnya itu sangat lengkap dan mendalam dalam kitab Roma. Nah, apa yang kita baca hari ini di Roma 1 ayat 16 dan 17 itu merupakan salah satu tema sentral. Salah satu tema sentral yang akan selalu kita beritakan, yaitu tentang Injil. Kita akan selalu memberitakan tentang Injil. Dan kitab Roma ini sebenarnya ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sebagai wujud dari kerinduan Rasul Paulus untuk pergi ke sana. Untuk pergi ke Roma dan untuk membangun mereka, untuk menguatkan iman mereka. Oke? Dan juga sekaligus untuk meluruskan fitnah. Dari fitnah yang diberikan kepada Rasul Paulus tentang ajarannya dia. Nah, dan juga untuk memperbaiki hubungan antara orang Yahudi, jemaat yang ada di Roma, yang terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, yaitu orang Yunani. Nah, saudara, mari kita lihat di ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Oke. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, apa maksudnya keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Keyakinan yang kokoh di dalam Injil berarti kita tidak akan pernah malu, kita tidak akan pernah diam, kita tidak akan pernah mampu di silent. Tapi keyakinan akan Injil, keyakinan yang kokoh dalam Injil itu berarti kita akan bergerak. Bahwa kita akan
berani, kita akan melangkah demi Injil. Oke? Keyakinan yang kokoh berarti kita tidak perlu malu dengan, karena kita apa? Senjata kita ini, senjata pamungkas kita ini, kepercayaan diri kita dari Injil. Oke? Jadi kepercayaan diri kita bukan karena kita, bukan karena kemampuan diri kita. Jadi dasar keberanian dan kepercayaan diri kita adalah karena Injil. Injil yang apa? Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi dasar kepercayaan kita, dasar kepercayaan diri kita itu karena adalah Injil. Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oke? Menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada pemberitaan Injil itu. Oke? Nah, setiap kita yang percaya pada pemberitaan Injil, setiap kita yang percaya pada pemberitaan Injil, Injil itu apa? Seperti yang tadi kita bilang bahwa Injil adalah kabar baik bahwa Allah telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dan dia menjadi manusia, dia menjalani kehidupan seperti manusia, dia mengalami kematian yang harus kita alami dan menggantikan kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, mengaruniakan keselamatan, pengampunan dosa buat kita. Itulah Injil. Ya? Jadi, jika kita percaya pada pemberitaan itu, permintaan bahwa Allah telah menyelamatkan kita, mengaruniakan kita keselamatan, maka jika kita percaya pada pemberitaan Injil, maka kita memiliki kekuatan Allah. Jika kita percaya pada pemberitaan Injil, maka kita memiliki kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu apa? Kekuatan Allah itu yang dapat memberikan kita jaminan akan ketidakpastian yang terjadi. Jadi, jika kita percaya pada pemberitaan Injil, maka kita punya kekuatan Allah, kita akan memperoleh kekuatan Allah yang adalah jaminan kepastian di tengah dunia yang tidak pasti. Oke? Dan Injil itu akan menjadi dasar kita membangun iman kita. Oke? Dengar baik, Injil itu akan menjadi dasar bagi kita dalam membangun iman kita. Karena ini saudara, iman kita itu harus dibangun dari pemberitaan Injil. Iman kita harus dibangun dari pemberitaan Injil. Karena tanpa pemberitaan Injil tidak mungkin seseorang itu akan memiliki iman yang benar dan kuat. Tanpa pemberitaan Injil tidak mungkin seseorang itu akan membangun imannya yang kuat dan benar. Karena iman yang dibangun bukan dari hasil pemberitaan Injil. Dengar baik. Iman yang dibangun bukan dari hasil pemberitaan Injil adalah iman yang tidak memiliki dasar yang kokoh dan pada akhirnya akan gugur. Sama seperti hubungan. Hubungan yang dibangun tanpa disertai pemberitaan Injil, jika kita hanya engage tanpa disertai dengan pemberitaan Injil, maka hubungan itu akan berakhir pada sekedar hubungan. Karena itulah setiap kita engage, kita akan menawarkan pada setiap orang untuk menerima Yesus. Ada pemberitaan Injil di situ. Jadi kita bukan hanya sekedar makan-makan. Iman yang pada akhirnya itu akan gugur karena tidak dibangun dari hasil pemberitaan Injil. Iman apa itu yang dibangun yang pada akhirnya akan gugur? Iman yang dibangun di atas kekuatan manusia diri sendiri. Bukan dengan kekuatan Allah. Oke? Jadi masa depan kita, pengharapan kita akan masa depan ditentukan oleh iman kita saat ini. Oke? Masa depan kita, pengharapan kita akan ditentukan oleh iman kita saat ini. Dan kualitas iman kita ditentukan oleh dari mana dan bagaimana kita membangunnya. Dari mana kita membangun dan bagaimana kita membangun iman kita? Make sure itu berasal dari pemberitaan Injil. Oke? Selanjutnya ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaannya, kenapa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan di ayat 16 tadi. Karena
Karena di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah. Siapa kebenaran Allah itu? Bukan apa, tetapi siapa kebenaran Allah itu? Kebenaran Allah adalah Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena Yesus Kristus. Ya? Kebenaran Allah adalah Yesus Kristus, yaitu kita hidup oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Oke? Kita dibenarkan karena Bapa Tuhan melihat Yesus, bukan melihat kita. Kita hidup bukan karena kita, tetapi kita hidup karena apa yang telah Yesus kerjakan. Jadi, sekali lagi, bukan kita, tetapi Yesus. Oke? Prinsipnya bukan kita, bukan karena kita, tetapi karena Yesus. Dan kehidupan kita dimulai dari Yesus. Kehidupan kita dimulai dari Yesus. Dimulai dari Yesus dan berakhir seharusnya kepada Yesus. Jika kita memulai dengan Yesus, mulai perjalanan hidup kita dengan Yesus, maka kita pun akan mengakhirinya bersama-sama dengan Yesus. Amin. Injil membuat kita dapat mengenal Allah. Saudara, kebenaran Allah yaitu Yesus Kristus itu dinyatakan lewat Injil. Ya, bagaimana kita dapat mengenal Allah? Melalui Yesus. Jadi melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus kita dapat mengenal Tuhan. Kita dapat mengenal Allah, siapa Allah yang sesungguhnya. Bahwa dari Injil lah, bahwa dari pemberitaan Injil lah, kita percaya bahwa kita saat ini dibenarkan oleh Tuhan. Dari pemberitaan Injil lah kita mengetahui identitas kita. Melalui pemberitaan Injil lah kita mengetahui hati Tuhan. Dari Injil kita dapat menjalani kehidupan yang benar. Oke, dari Injil kita dapat menjalani kehidupan yang benar karena Yesus. Bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena apa yang telah dibuat Yesus untuk kita. Dibenarkan bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi dibenarkan karena perbuatan karya Kristus. Oke? Jadi dengan mengenal Allah, kita pun dapat mengenal hatinya Tuhan, hatinya Allah. Jadi melalui Yesus, melalui apa yang Yesus kerjakan, melalui Injil, berita tentang Injil ini, kita dapat mengenal, oh iya ternyata Tuhan begini. Ternyata Tuhan begitu mengasihi kita. Sama seperti yang kita nanyakan tadi. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak lagi binasa. Bahwa dengan mengenal Allah kita dapat mengetahui hati Allah. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? What's next? Apa yang harus kita lakukan? Di ayat sebelumnya, di ayat 15, Rasul Paulus bilang begini, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi oleh karena Injil, oleh karena kerinduannya, oleh karena keyakinannya yang kokoh akan Injil, oleh karena kepercayaannya yang kokoh akan Injil, Rasul Paulus bilang begini, aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu. Bahwa oleh karena Injil, maka akan muncul keinginan yang besar untuk memberitakan Injil. Jika Injil itu tidak membuat kita memiliki keinginan untuk memberitakan Injil, maka kita perlu bertanya Injil yang seperti apa yang kita terima. Bahwa Injil yang benar, maka akan membuat kita akan mau juga memberitakannya. So, pass it on. Don't stop it with you. Lanjutkan berita itu. Lanjutkan berita Injil itu. Jangan berhenti sampai di kita. Jangan berhenti sampai di saudara. Lanjutkan itu kepada suami saudara, istri saudara. First you have to preach it to yourself. Pertama, kita harus sampaikan berita Injil itu kepada diri kita sendiri.
sampaikan kepada orang terdekat kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, sahabat, teman, rekan kerja. Don't stop it with you. Jangan berhenti sampai kepada dirimu sendiri. Pass it on. Bahwa berita Injil tidak boleh berhenti sampai kepada kita. Amen? Tidak boleh sampai berhenti kepada kita. Dan berita Injil harus dilanjutkan. Pass it on. Bahwa ada orang-orang, ada komunitas, bahkan ada generasi, ada bangsa yang membutuhkan kabar baik tentang Injil. So, apa yang harus kita lakukan? Sederhana, saudara. Just go, live, and preach. Pergi, keluar dari zona nyaman kita, live, hidupi Injil itu dalam diri kita, hidupi Injil itu. Bangun hidup kita dari Injil. Bangun iman kita dari Injil. Dan mulai preach it. Sampaikan itu pada orang lain. Sampaikan itu pada dirimu sendiri, sampaikan itu kepada orang lain. Agar orang lain itu bisa berubah dan menerima Yesus. Karena tidak ada satupun kabar yang sanggup mengubah nasib dunia ini selain berita Injil. Tidak ada satupun berita yang sanggup mengubah nasib dunia ini selain berita Injil. Jika berita Injil tidak sanggup mengubah dunia ini, maka tidak akan ada lagi berita yang lain yang sanggup melakukannya. Oke? Jika berita Injil tidak sanggup mengubah dunia ini, maka tidak akan pernah ada satupun berita yang lain yang sanggup mengubah dunia ini. Karena hanya berita Injil yang sanggup mengubahkan dunia ini, dan berita Injil itu telah mengubah saya dan saudara. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Bahwa keyakinan kami, kepercayaan diri kami, bukan dengan kekuatan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa semuanya dikerjakan oleh Engkau. Kami memiliki kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian, untuk menghadapi yang namanya perubahan, untuk menghadapi, melihat masa depan dengan pasti. Karena Injil yang adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan kami. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Berdoa untuk keyakinan yang kokoh, untuk keberanian bagi setiap kami untuk menghidupi Injil, untuk berani menghidupi Injil, to not be ashamed, to tidak menjadi malu karena hidup benar, karena hidup oleh Injil. Untuk mulai berani membangun hubungan dengan orang lain dan memberitakan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. The good news should not stop on us. Berita baik itu tidak boleh berhenti sampai kepada kami. Berita baik itu harus juga dilanjutkan dan diterima oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghidupi Injil dan memberitakannya pada orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. The throne of mercy, where will I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us, beautiful
the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to darkness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Say, God here, God here, say, Jesus, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Come on, sing. God here and now, be lifted high. God here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to say, I am yours. Thank you, Lord, for your gospel. Terima kasih Tuhan untuk Injil-Mu yang menyelamatkan kami. God here and now. Say right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk Injil-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Ajar kami untuk menghidupi akan Injil-Mu. Ajar kami Tuhan untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Forever yours. So here I bow, come on, to leave you. Say Jesus, come on, be glorified in all things. Come on, for all my life, I am yours, forever yours. Come on, say God here and now, be
Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada padamu. Dan Dia telah mengurapi engkau. Dia telah mengutus engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dengar baik, Roh Tuhan ada padamu untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara. Untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Roh Tuhan ada padamu untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang yang terkurung. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Untuk menghibur orang. Untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang. Terimalah jemaat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah kekuatan Tuhan. Terimalah roh Tuhan. Dan Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Ketika engkau pergi memberitakan Injil. Ketika engkau menghidupi Injil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya yang besar. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Biar jemaat-Mu Tuhan pulang dengan roh-Mu, pulang dengan kekuatan-Mu, pulang dengan damai sejahtera yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan.